Selamat pagi rekan-rekan, para penggiat energi baru terbarukan. Bertemu kembali dengan channel kita Berkat Energi. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mereview sejenak mengenai spesifikasi pompa hybrid, pompa DC sekaligus bisa diinput dari AC atau dari PLN atau dari genset. Pompa ini dari speknya berkapasitas 2,2 kW ya. (2,2 kW) 2200 watt. Tegangan input kalau PLN standar ya, ini masih single pass di 220. Kemudian kalau input DC nya ini bisa sampai di, kalau lihat di speknya, sampai di 4,5 ya, tapi kita belum pernah input sampai 4,5. Barangkali di input di 300-an lah, aman ya. Kita akan cek trafonya, maaf ini elko nya sebenarnya berapa. Jadi untuk parameter keamanannya biasanya kita mengecek elko nya ini berapa volt. Elko nya di 450 volt ya, mungkin di 300-an ini aman lah insyaallah. Di 300 voltan, 300 volt DC ya. Mohon maaf bila kurang jelas ya, kamera saya ini kurang bagus, kurang detail, tapi kita bisa baca di samping itu 450 volt. Kemudian sistem perpindahan atau switchnya dari PLN ke PLTS atau sebaliknya ini sebenarnya sudah otomatis ya, sudah mempergunakan relay, jadi tidak mempergunakan manual switch bagaimana tipe-tipe yang lama. Di sini nih ada switchnya yang merah, seperti produknya Larens juga ada dulu yang mempergunakan switch di sini. Ini tidak ya, ini dari solar panel yang merah ini untuk plusnya. Kemudian ini untuk negatifnya dari solar panel. Kemudian urutan pertamanya ini netral dari PLN ya. Kemudian live. Kemudian edge atau untuk grounding. UVW ini untuk ke pompa. Ini tidak ada petunjuknya, mungkin ini sebenarnya ground kali ya, yang ini nih. Ini mungkin ground ini. Kemudian TH, TL, well dan COM ini seperti biasa standar untuk controller pompa brushless. Itu untuk WLC atau water level control. TH ini tangki high, TL ini tangki low lah. Kemudian well ini untuk ke sumur, COM-nya untuk netral. Standar untuk pompa-pompa brushless beginilah. Untuk aksesoris WLC-nya itu sudah umum. Kemudian sistemnya ya sudah agak lumayan ya, sudah auto ini. Cuma yang saya kurang mengerti, apakah nanti setelah misalnya ya kita operasikan pompa ini pada siang hari, kemudian pada sore voltage dari solar panel ini mengalami penurunan sampai under voltage, kan otomatis akan pindah ya secara otomatis ke PLN. Tetapi pada pagi hari ketika kita tidak memindah switch, apakah akan berpindah? Tentu tidak dong. Tapi ini kemungkinan ya, karena kita mengambil voltage itu di atas
voltage daripada input PLN yang 220. Kalau kita mengambil voltage-nya di kisaran 300-an, itu kalau pagi lebih dominan voltage dari solar panel inputnya, maka ini akan mengambil input dari solar panel. Analoginya demikian, karena biasanya voltage yang lebih tinggi itu yang akan diterima oleh relay itu. Mudah-mudahan di sini ada yang lebih expert. Rekan-rekan saya bisa mengkoreksi. Mohon maaf bila kita ada kekeliruan dalam penyampaiannya. Kemudian untuk kabel sudah ada marknya UVW, ini sudah mudah. Satu yang kuning ini untuk grounding, ini untuk W1, biru ini untuk V, kemudian yang coklat ini untuk U ya. Tinggal nanti paling biasanya di jumper saja. Pompa ini berapa stek impeller ya, kita akan hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
11, 18, 19, 20, 21, 22 stek impeller ya, beratnya sekitar 15 kg lah berat pompanya. Sistem pompa di bawah ini sudah pakai pelumas ya tentunya, untuk pendinginkan ya, atau untuk pelumas pendingin bagian rotor. Material ujung ke ujung full SS stainless steel 304, ujung ke ujung full. Kopernya juga sudah sistemnya SS, tidak pakai brass lagi nih dalamnya. Jadi sudah cukup bagus ya, walaupun tidak bagus banget gitu, namanya barang sih tidak ada yang paling bagus, semua ada kelebihan dan kekurangannya kawan-kawan. Kemudian ya baut-baut juga semua sudah SS. Nah, kita akan mengecek outletnya ya. Outletnya ini di 1,25 atau 1/4 in. Kalau untuk head dalam ratusan meter ya tinggal di reducer saja ke 1 in, atau bahkan ada yang kadang-kadang diperkecil lagi di 3/4 supaya tenaganya lebih maksimum, karena pompa semakin jauh apalagi vertikal itu kan membutuhkan tenaga semakin besar. Otomatis kalau outletnya itu tetap besar biasanya ya, apalagi yang sudah melebihi daripada spek itu pompa itu sendiri, tenaganya akan sangat berkurang. Itu pengalaman kita. Bila ada rekan-rekan yang lebih berpengalaman tentunya bisa berbagi bagaimana menyiasati sebuah pompa yang misalnya headnya ini kita paksa melebihi daripada spek head tertera. Kita sih sudah sering mempraktekkan, contohnya ya pompa-pompa ini, pompa yang braset saja kan headnya cuma di 50. Ini saya terapkan di jarak sekitar 125 meter dengan kemiringan sudut itu 45 derajat. Outletnya sebenarnya 1,5 ya, saya reducer ke 3/4, itu masih mampu, tenaganya masih gede. Videonya ada di channel kita juga. Itu mempergunakan pompa ini sebenarnya, golongan pompa-pompa biasa, pompa braset yang impeller juga masih plastik. Kemudian motor masih mempergunakan magnet biasa yang startingnya menggunakan arang brass. Ini juga lumayan tenaganya, tetapi inputnya gede. Kita mempergunakan input yang aslinya di sini 400 watt, itu saya input di 1200, tegangannya di 80. Itu tenaganya lumayan nendang juga. Hanya kan kekurangannya begini, pompa-pompa braset itu tegangannya kita semakin tinggikan, otomatis ya arang brassnya itu ya makin cepat habis karena putarannya makin kencang sih. Itu begitu. Apabila di
dipakai untuk head dangkal ini sebenarnya di bawah 50 25 itu enteng banget. Pakai 400 watt juga sudah ngacir, sudah nyembur. Tapi kalau untuk jarak jauh memang kita membutuhkan solar panel yang agak gede. Sama juga dengan pompa ini. Ini kan kapasitasnya 2,2 kW. Ini kalau di input 2,2 kW ya tenaganya kurang maksimal ya, karena prinsip kerja daripada solar panel itu rata-rata hanya sekitar dapat 3/4, itu pun sudah bagus banget ya peaknya. Misalnya solar panel 2000 watt, kita dapat 1500 saja itu sudah peng-pengan istilahnya. Jadi mesti 2 kali lipat. Anggap saja lah ini 2,2 kW, kita main di 4 kW itu baru stabil. Begitu rekan-rekan. Terima kasih yang sudah menyimak video kita pada kesempatan pagi hari ini. Tetap jaga selalu kondisi kesehatan. Salam sehat untuk rekan-rekan di sana. Terima kasih yang sudah menyimak. Mudah-mudahan diberikan kesehatan sempurna untuk kawan-kawan di sana. Salam energi dari Kota Purbalingga Prawira bersama kami Toko Berkat Energi. Selamat pagi, salam energi. Hayu hayu rahayu.